Halo guys, semoga kalian baik-baik aja ya. By the way, welcome to Willy Movie. Channel ini akan membahas alur film-film yang menarik dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Reborn Rich yang dirilis pada tahun 2022 di Viu. Video ini akan membahas lanjutan dari video kita kemarin yaitu Reborn Rich episode 3. Pada episode sebelumnya, akhirnya Dojun dapat mendapatkan hati dari Jin Yang Chol sebagai cucu termudanya serta membuat keluarganya diterima lagi di grup Sonyang. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dan rencana apa yang dimiliki Dojun untuk mencari tahu pembunuhnya? Yuk kita simak alur cerita Reborn Rich episode 3. Adegan pertama menceritakan bahwa tanah yang diberikan oleh Jin Yang Chol kepada Dojun menjadi tanah yang akan menjadi tempat pembangunan kota baru pemerintah, sehingga tanah tersebut menjadi mahal. Hasil penjualan tanah tersebut membuat Dojun menjadi kaya mendadak padahal umur masih sangat muda. Jin Yang Chol berkata agar dia menginvestasikan uangnya kepada Sonyang Group dan tentunya akan memberikan bunga yang lebih besar daripada bank. Namun Dojun tahu akan terjadi krisis keuangan dan Dojun segera mengganti uangnya menjadi dolar Amerika. Hal ini tentunya membuat kakeknya bingung sekali dengan maksud Dojun. Karena mendapat uang yang sangat banyak tiba-tiba membuat anak-anak Jin Yang Chol menjadi khawatir. Mereka takut bahwa Jin Yang Chol sedang mengetes Dojun apakah Dojun dapat menjadi kandidat penerus Sonyang Group. Tentunya anak-anak Jin Yang Chol yang haus akan warisan tersebut menjadi was-was. Adegan berlanjut menunjukkan Dojun yang sedang berada di kantor film ayahnya bersama abangnya. Ternyata pada saat kecil Dojun menyuruh ayahnya untuk berinvestasi pada film Home Alone dan tentunya pada umumnya orang akan meragukan penilaian Dojun. Karena ayahnya percaya pada Dojun, film yang dipilih Dojun tidak sia-sia dan ternyata sukses besar serta membuat ayahnya dapat membeli kantor yang mereka tempati saat ini. Dojun kembali mengajak ayahnya untuk ke Amerika agar dapat memilih film mana yang akan diinvestasikan lagi. Setelah itu Dojun dan kakaknya berjalan pulang dan mereka melihat ada segerombolan orang yang sedang bernangis karena bubarnya sebuah boyband. Dojun melihat ke sampingnya dan ternyata ada seorang gadis kutu buku yang sangat sedih sekali mendengar bubarnya boyband tersebut. Ternyata Dojun kaget bahwa gadis tersebut adalah jaksa So Min Young yang akan menjadi jaksa yang melawan Sonyang Group di masa depan. Kemudian di kediaman Jin Yang Chol, dia mendapatkan informasi dari menantunya bahwa ada sebuah perusahaan yang akan bangkrut yaitu Hando Steel dan menyuruh Jin Yang Chol untuk membeli perusahaan tersebut karena mereka dapat membeli perusahaan yang akan bangkrut dengan harga yang murah. Singkat cerita, Dojun telah berada di Amerika bersama ayah dan abangnya. Pada saat berjalan di festival, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Oh Se-hyun yang dimana merupakan seorang investor terkenal. Oh Se-hyun mengajarkan kepada Dojun agar jangan berinvestasi pada hal yang tidak dia yakini. Ternyata tujuan Dojun mengajak ayahnya ke festival film adalah agar ayahnya mau berinvestasi ke film Titanic. Dan sekali lagi tentunya ayahnya meragukan dan bingung dengan saran Dojun karena menurutnya film Titanic tidak akan laku apalagi aktor dan aktrisnya tidak terlalu terkenal. Di suatu tempat ternyata Dojun, abang dan ayahnya mendengar pembicaraan Oh Se-hyun bahwa dia juga akan berinvestasi ke film Titanic. Dan ketika mendengar penjelasan Oh Se-hyun, ayahnya yang semula ragu menjadi setuju dengan pendapat Dojun. Oh Se-hyun membuat Dojun menjadi tertarik pada dirinya dan Dojun melihat amplop yang bertuliskan Power Share dan diyakini merupakan tempat Oh Se-hyun bekerja. Kemudian Dojun mencari tahu tentang Oh Se-hyun dan ternyata dia merupakan seorang direktur investasi Power Share. Di kemudian hari, Dojun menemukan Oh Se-hyun di sebuah kafe. Ternyata Oh Se-hyun sedang menonton pertandingan catur antara superkomputer Deep Blue melawan juara dunia Garry Kasparov. Karena Dojun sudah tahu siapa yang akan menang, Dojun membuat kesepakatan dengan Oh Se-hyun bahwa dia tahu siapa yang akan menang dalam pertandingan tersebut. Dojun berkata bahwa Deep Blue yang akan memenangkan pertandingan tersebut dan bila dia benar, Oh Se-hyun harus meluangkan waktu untuknya. Pada awalnya Oh Se-hyun tidak percaya dengan Dojun. Dojun pun pergi dengan meninggalkan alamat agar Oh Se-hyun dapat mencarinya bila tebakannya benar. Ternyata pertandingan akhirnya menunjukkan bahwa Deep Blue lah yang menang. Alamat yang ditulis Dojun ternyata hilang akibat air dan Oh Se-hyun segera berdiri untuk mencari Dojun. Namun tiba-tiba Dojun berdiri di depannya karena dia merasa Oh Se-hyun akan mencari dirinya. Oh Se-hyun menganggap tebakan dari Dojun merupakan hal yang kebetulan. Oh Se-hyun merasa Dojun merupakan orang yang menarik. Kemudian adegan memperlihatkan Jin Yang Chol yang sedang rapat dengan para petinggi Sonyang Group dan membahas tentang pembelian Hando Steel. Tampaknya mereka sedang kebingungan karena Sonyang Group tidak memiliki dana yang cukup apalagi perusahaan saingannya yaitu Daeyoung Group juga ingin membeli Hando Steel. Jin Yang Chol memberikan tugas kepada anak sulungnya yaitu Jin Young Ki agar dapat membeli Hando Steel dengan dana 350 juta mau bagaimanapun caranya atau dia harus mundur dari jabatannya. Di lain tempat, Dojun telah pulang ke Korea dan datang ke kediaman kakeknya. Dia pun tidak lupa untuk memberikan hadiah kepada neneknya. Kedatangan Dojun disambut hangat oleh kakeknya sedangkan paman-pamannya malah khawatir dan tidak senang dengan kehadiran Dojun di tempat kakeknya. Mereka menganggap Dojun memiliki rencananya sendiri. Akibat tekanan yang diberikan oleh kakeknya dan saudara
saudara-saudaranya membuat Jin Yongki menjadi khawatir dan overthinking. Dia bertanya kepada asistennya tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh ayahnya. Asistennya pun menjawab bahwa ini merupakan sebuah tes untuk Yongki dari ayahnya sebagai penerus Sonyang Group. Asistennya juga berkata agar Yongki bisa fokus untuk mendapatkan Hando Steel. Dojun pun pulang dan kakeknya memberikan seorang supir pribadi untuknya. Namun ternyata Dojun menyadari bahwa supir tersebut memiliki gerak-gerik yang mencurigakan. Tampaknya supir tersebut digunakan untuk memantau gerak-gerik dari Dojun. Dojun pun meminta agar dia diturunkan di depan gerbang. Pada saat berada di kampus, dia dihadang oleh sekelompok anak yang berasal dari keluarga yang memiliki power yang berbeda. Mereka mengajak agar Dojun dapat bergabung dengan kelompok elit tersebut. Mereka mengajak Dojun untuk makan malam serta harus membawa pasangannya masing-masing. Pada saat yang sama, Dojun melihat Seo Min-young sedang berjalan di kampus bersama teman-temannya. Dengan segera, Dojun mengikutinya dan mereka bertemu di perpustakaan. Dojun mengajak Min-young untuk makan malam bersama, namun pada awalnya Min-young menolaknya. Tampaknya Dojun tidak menyerah. Dojun mengatakan akan memberikan informasi tentang boyband kesukaannya, Min-young yang telah bubar namun ternyata akan kembali lagi. Mendengar informasi tersebut membuat Min-young menjadi tertarik untuk makan malam bersama Dojun. Mereka kembali bertemu di sebuah restoran dan ternyata merupakan restoran pertemuan kelompok elit tersebut. Pada saat tahu ternyata Dojun mengajak Min-young untuk ke pertemuan elit tersebut, Min-young merasa marah dan kesal karena dia tidak tahu akan dibawa ke sana. Min-young merasa ini bukan pertemuan agar mendapat teman, namun untuk memperkuat relasi yang saling melindungi ketika lulus, serta akan menjadi pembuat onar di masa depan. Di lain sisi, ternyata supir memberikan informasi tentang gerak-geriknya kepada kakeknya Dojun. Keesokan harinya, berita tentang Hando Steel yang bangkrut telah tersebar ke media, dan lebih kagetnya lagi bahwa perusahaan tersebut telah diakuisisi oleh perusahaan asing yang tidak lain adalah PowerShare yang dipimpin oleh Oh Se-hyun senilai 500 juta dolar. Oh Se-hyun merasa Hando Steel merupakan investasi yang tepat untuk dilakukan. Jin Yeon-chul merasa hal ini sangat janggal, karena kenapa perusahaan asing mau mengambil perusahaan kecil seperti Hando Steel. Jin Yong-ki bahkan menyuruh asistennya untuk mencari tahu tentang Oh Se-hyun. Ternyata Oh Se-hyun telah bekerja sama dengan Dojun dan merupakan orang di balik 500 juta dolar tersebut. Oh Se-hyun bingung apa sebenarnya dilakukan Dojun dengan membeli perusahaan yang tidak memiliki masa depan tersebut. Ternyata Dojun tidak ingin Hando Steel berada di tangan Sonyang Group. Akhirnya Reborn Rich episode ketiga telah selesai. Apakah yang akan terjadi ke depannya? Saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching.